Oke. Langsung aja kita mulai sesi tutorial hari ini, tutorial keempat ya. Eh, aku udah dititipkan oleh KIB beberapa soal yang akan kita bahas. Kita akan bahas satu persatu. Sebetulnya kalau lihat jumlah soalnya nggak terlalu banyak yang akan kita bahas hari ini. Jadi aku lebih mengharapkan teman-teman interaktif aja. Kalau ada hal-hal yang memang teman-teman belum paham, hal-hal yang mungkin bahkan lebih lebih mendasar, nggak dari yang nggak tentang yang kita bahas ini, tapi hal-hal yang justru lebih mendasar juga itu nggak apa-apa. Teman-teman tanyakan aja di sesi tutorial kali ini. Gitu. Oke, aku akan bahas satu persatu. Kalau ada yang bingung nanti jangan sungkan untuk ditanyakan. Oke, di sini soal tutorialnya seharusnya teman-teman bisa akses dari Teams atau dibagikan KIB melalui platform apapun. Kali ini aku akan bahas nomor 3 yang C. Nomor 3 yang C. Ya. Kita diminta tentukan turunan dari fungsi yang ini. Hx sama dengan sin pangkat 3 dari 2x tambah 3. Oke, pertama kita tulis dulu ya. Hx ini 3C. Hx sama dengan sin pangkat 3 dari 2x tambah 3. Oke, nah kalau udah denger sin, di sini kan ada trigonometri nih, sin. Oke, mungkin salah satu yang teman-teman udah pelajari tentang turunan trigonometri itu, kita ingat kalau kita punya fx-nya itu adalah sin x. Ini yang mungkin paling basicnya ya. Sin x, itu maka kita bisa tuliskan f aksen x-nya sebagai cos x. Sin x diturunkan jadi cos x. Gitu. Itu salah satu hal yang kita ingat karena kita lihat di sini ada sin. Gitu. Nah, tapi ini bentuknya beda. Ini sin x doang, ini sinnya bukan x, tapi 2x tambah 3. Setelah itu di sini ada pangkat 3-nya, di sini nggak ada pangkatnya. Nah, jadi di sini kita perlu melakukan beberapa modifikasi. Beberapa modifikasi, salah satunya adalah melibatkan aturan rantai. Gitu, aturan rantai. Jadi kita berusaha bikin turunannya itu jadi bentuk-bentuk yang teman-teman tahu gitu. Bentuk-bentuk yang teman-teman tahu. Nah, mungkin aku kasih tunjuk lagi bahwa teman-teman kan juga tahu kalau misalkan kita punya hal lain, misalkan gx, ini fungsi lain ya, gx misalkan nilainya adalah x pangkat 3, maka g aksen x-nya itu adalah 3x kuadrat. Gitu ya. Ini turunan yang bahkan lebih sederhana lagi dibanding trigonometri. Gitu. Nah, idenya adalah kita akan gunakan ini sama ini yang kita tahu untuk ngerjakan yang lebih ribet ini gitu. Nah, jadi gimana cara ngerjakannya? Pertama aku lihat, aku taunya biasa sin X. Kalau di dalamnya X. Ini nggak X, aku harus ganti. Pakai permisalan. Permisalan ini nanti yang akan kita gunakan untuk aturan rantai. Misal, U sama dengan 2X tambah 3. Teman-teman boleh pakai U, boleh pakai A, boleh pakai V, boleh pakai P, atau apapun gitu. Jadi permisalan ini bebas. Pilih aja variabel yang teman-teman familiar, teman-teman biasa. Bisa ikutin juga kalau dosen di kelas biasa ngajarkannya gimana, diikutin juga nggak masalah. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini misalkan U sama dengan 2X tambah 3. Berarti di sini aku bisa tulis DU-nya itu 2DX. Gitu ya. Ini karena U-nya sama dengan 2X tambah 3, berarti DU-nya itu 2DX. Yang ini hilang, 2X jadi 2DX. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kita mau cari adalah turunan fungsi-fungsi berikut. Jadi yang sebenarnya kita mau cari adalah turunan dari H terhadap X, gitu kan. Turunan dari H, ini H-nya kita punya ini. Kita mau turunkan ini terhadap X. Tapi di sini susah nih. Jadi kita ubah dulu, ini jadi turunan H terhadap U, baru turunan U terhadap X. Oh, ini mungkin aku lebih baik nulisnya jangan DU sama dengan 2DX ya. Berarti di sini aku tulisnya DU per DX sama dengan 2. Sama aja sih, yang tadi aku tulis DU sama dengan 2DX. Cuma di sini mungkin teman-teman lebih biasa dengan penulisan yang ini. DU per DX itu artinya turunan U terhadap X. Kalau kita punya fungsi kayak gini, mau diturunkan terhadap X jadinya 2. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih, DU per DX-nya itu 2. Ini bukan jadi masalah buat kita. Kita target akhirnya mau nyari ini. Target akhirnya mau nyari DH per DX. Nah, tapi susah nyarinya, jadi kita pakai permisalan, yaitu dengan U ini kita bisa gunakan semacam jadi jembatan. Jadi DH per DU dikali DU per DX. DU per DX-nya sendiri kita udah tahu. Sekarang tinggal cari DH per DU.
Kalau aku mau cari DH per DU, artinya turunan H terhadap U. Hanya saat ini aku masih nyatakan dalam X. Oleh karena itu aku perlu ubah. Aku perlu ubah ini untuk aku nyatakan dalam U. Oh, berarti hanya kalau dalam fungsi U, itu adalah apa? U-nya kan tadi ini. 2X tambah 3. Nah, berarti ini jadi sin pangkat 3 dari U. Karena yang di dalam ini U gitu. Nah, jadi di sini kita udah berhasil menyatakan hanya itu dalam U. Jadi sin pangkat 3U. Nah, sekarang apa turunan dari sin pangkat 3U? Kalau teman-teman udah terbiasa, boleh langsung. Langsung aja jadi 3 sin pangkat 2U dikali cos U. Gitu. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, misalkan lagi. Sin pangkat 3U ini gimana cara nuruninnya? Oke, pelan-pelan lagi ya. Kalau aku bingung untuk menurunkan ini terhadap U, yang ini ya, aku kasih warna biru deh. Yang ini. Nah, aku misalkan lagi. Misal, jadi ini semacam ada bagian lain lagi. V sama dengan sin dari U. Gitu. V sama dengan sin dari U. Nah, ini baru yang cukup mendasar. Kita tahu kalau V-nya sin dari U, turunan V terhadap U, sin diturunkan jadi cos ya. Cos U. Gitu. Nah, sementara kalau aku mau nyari DH per DU, DH per DU itu adalah DH per DV dikali DV per DU. Gitu. Jadi aku turunkan H terhadap V dulu, baru aku turunkan V terhadap U. Kayak gitu. Ini langkah yang benar-benar step by step. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa, teman-teman sebetulnya bisa meringkas langkah ini. Nggak perlu dituliskan sepanjang ini. Tapi kalau belum terbiasa, nggak apa-apa, lakukan pelan-pelan dulu gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat DV per DU-nya udah kita cari tadi, yaitu cos U. Nah, sekarang yang teman-teman perlukan adalah DH per DV-nya. DH per DV berarti teman-teman perlu menyatakan H dalam V. Kita taunya H-nya itu dalam U, yaitu sin pangkat 3U. Ya, ketika U-nya mau kita ganti jadi V melalui ini kan, U-nya itu V-nya itu sin U. Berarti di sini aku bisa tulis bahwa H sebagai fungsi V itu adalah V pangkat 3. Karena sin pangkat 3 kan nih. V-nya itu sin itu sendiri. Jadi sin pangkat 3 itu V pangkat 3. Oh, berarti dari sini, ini gampang udah. Kita tahu. Seakan-akan kayak tadi. Kalau teman-teman punya GX, yaitu X pangkat 3. Ini aku kasih pembatas merah aja deh. Kalau teman-teman punya GX, GX-nya itu X pangkat 3, maka turunannya terhadap X jadi 3X kuadrat. Kalau teman-teman punya H sebagai fungsi V, yaitu V pangkat 3, turunan H terhadap V, berarti ini DH per DV-nya itu adalah 3V kuadrat. Kayak gitu, sama aja gitu. Jadi cuma ganti-ganti variabelnya doang. Nah, sekarang berarti udah selesai nih. Kalau kita mau nyari DH per DU-nya jadi apa? DH per DU itu jadi DH per DV-nya yaitu 3V kuadrat dikali DV per DU. DV per DU-nya ini nih, dari yang sini. Cos U gitu. Jadi dikali cos U. Nah, ini DH per DU-nya. DH per DU-nya jadi 3V kuadrat dikali cos U. Tapi V ini variabel permisalan kita doang. Ini cuma bantuan, semacam bantuan. Sebenarnya di soal nggak ada variabel V ini. Oleh karena itu kita harus ganti V-nya jadi sin U ini gitu. Jadinya 3 sin kuadrat U, V kuadrat ya, V-nya itu sin U, jadi V kuadrat sin kuadrat U dikali cos U. Gitu. Nah ini, jadi tadi yang aku bilang kalau teman-teman udah terbiasa menurunkan sin pangkat 3U, boleh aja langsung teman-teman tulis. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, bisa pelan-pelan kayak gini, step by step pakai aturan rantai. Setelah itu kalau kita udah dapat DH per DU-nya, berarti sekarang kita masukkan ke yang akhir. Target akhir kita kan DH per DX. Ini DH per DX. Berarti DH per DX-nya jadi apa? DH per DX-nya adalah DH per DU yang tadi kita udah cari, ini ya. DH per DU-nya jadi 3 sin kuadrat U dikali cos U. Lalu DU per DX. DU per DX-nya nih 2. Tadi kita udah cari yang nih. Cukup sederhana. U-nya ini berarti turunan ini terhadap X jadi 2. Kali 2. Gitu aja. Jadi jawaban akhirnya adalah belum selesai sih. Ini 6 sin kuadrat U cos U.
3-nya dikali 2. Nah, tapi U ini adalah suatu variabel yang kita buat sendiri. Kita permisalkan. Bukan dari soalnya. Soalnya mengenalnya X. Soalnya ini mengenalnya X. Jadi U-nya lagi-lagi kayak tadi kita balikin dalam X. U-nya itu 2X tambah 3. Berarti DH per DX-nya jadi apa? Jadi 6 sin kuadrat dari 2X tambah 3 cos dari 2X tambah 3. Nah, ini baru jawaban akhirnya. Gitu. Ini jawaban akhir yang diinginkan soal. Selesai. Kayak gitu, teman-teman. Itu contoh mengerjakan turunan yang 3C. Di sini aku pakai rantai 2 kali. Gitu. Jadi idenya adalah aku coba cari bentuk-bentuk yang aku paham cara menurunkannya. Gitu. Di sini aku paham cara menurunkan sin dan aku paham cara menurunkan X pangkat 3. Gitu. Jadi aku berusaha bikin bentuk itu dulu. Gitu. Ini salah satu alternatif cara. Gitu ya. Teman-teman juga bisa pilih permisalan lain. Jadi, oh permisalannya apa harus begini? Nggak juga sebetulnya. Teman-teman bisa pilih alternatif cara permisalan lain juga yang teman-teman nyaman dan memang itu bisa dikerjakan dengan cara itu. Taunya gimana ini bisa dikerjakan pakai cara ini atau enggak? Pengalaman. Gitu. Aku bisa tunjukkan cara lain juga alternatif kalau teman-teman mungkin yang ini rasanya agak membingungkan, perlu alternatif juga aku bisa tunjukkan. Sebetulnya kita waktu agak banyak hari ini cuma membahas berapa 7 soal kalau nggak salah. Ya, cuma 7 soal, jadi seharusnya cukup gitu. Mungkin sampai sini dulu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku akan tunjukkan satu cara alternatif. Satu cara alternatif, mungkin teman-teman bisa bisa jadi lebih nyaman pakai cara ini, tapi nggak apa-apa gitu. Masih di 3C ya. Di 3C ada HX-nya masih sama, yaitu sin pangkat 3 dari 2X tambah 3. Gitu. Nah, tadi aku gunakan permisalan kayak gini, hasilnya ini. Aku akan gunakan permisalan yang lain, yang seharusnya sama baiknya juga. Aku akan misalkan kali ini misal A sama dengan sin dari 2X tambah 3. Gitu, A-nya sama dengan sin dari 2X tambah 3. Berarti di sini aku bisa tulis H sebagai fungsi A. H sebagai fungsi A jadinya A pangkat 3. Gitu ya. Berarti nanti kalau aku mau nyari DH per DX, target akhirnya kita mau turunkan terhadap X, sama aja DH per DA dikali DA per DX. Kayak gitu. Nah, yang kali ini DH per DA-nya yang gampang, karena H sebagai fungsi A-nya jadi A pangkat 3. Jadi di sini aku bisa tulis DH per DA sama dengan 3A kuadrat. Gitu, DH per DA-nya ini jadi 3A kuadrat dikali DA per DX. Nah, DA per DX-nya yang mungkin agak PR buat dikerjain. Ini A-nya kayak gini. A-nya itu kayak gini. Berarti kalau A sama dengan sin dari 2X tambah 3, bagaimana cara nyari DA per DX-nya? Turunan ini terhadap X. Turunan yang ini, fungsi ini terhadap X. Gimana cara nyarinya? Kita bisa gunakan permisalan lagi. Misal B sama dengan 2X tambah 3. Gitu. Nah, jadi A-nya itu sama dengan sin B. Kalau aku mau nyari DA per DX, itu sama dengan DA per DB dikali DB per DX. Gitu, DB per DX-nya ini gampang. DB per DX-nya itu 2. Gitu, DA per DB-nya ini berarti kalau A-nya sin B, DA per DB-nya itu jadi cos B. Gitu, oh berarti DA per DX-nya itu jadi cos B dikali DB per DX-nya 2. Oh, 2 cos B. 2 cos B. B-nya langsung aku ganti jadi 2X tambah 3. Karena B itu variabel yang kita buat sendiri. Gitu, oke, ketemu. DA per DX-nya adalah 2 dikali cos 2X tambah 3. Berarti di sini dikali 2 cos 2X tambah 3. Ini dimasukin ke sini gitu ya. DA per DX-nya. Ini yang kita cari kan. Gitu. Nah, jadinya DH per DX-nya apa?
3A kuadrat dikali ini. Oh, 3 kali 2-nya aku tulis jadi 6. A kuadrat aku ganti. A-nya itu kan ini. A-nya itu sin dari 2X plus 3. Berarti A kuadrat adalah sin kuadrat dari 2X plus 3 dikali cos 2X plus 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, hasil ini sama dengan hasil yang di atas, yang ini. Gitu, ini dengan yang ini sama persis gitu. Jadi teman-teman bisa pilih alternatif cara juga. Tadi cara pertama aku tunjukkan kayak gitu. Cara kedua, teman-teman bisa juga pakai cara yang ini. Nggak masalah. Cara selama hasil akhirnya konsisten, berarti cara teman-teman benar. Kayak gitu aja. Oke, ini buat 3C. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, jangan sungkan-sungkan untuk langsung open mic. Atau chat juga nggak apa-apa. Kalau memang kurang nyaman open mic, teman-teman bisa tulis chat ke everyone boleh, private ke aku juga boleh. Kalau ada dalam proses ini mungkin ada detail-detail yang teman-teman nggak ngerti juga nggak apa-apa, tanyakan aja. Ini sesi tutorial, tujuannya supaya memang teman-teman paham. Paham semuanya dari hal yang paling detail sampai bisa mengerjakan seluruh soalnya. Kayak gitu ya. Oke, aku lanjut aja dulu. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh taruh di chat ya. Sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Kita masuk ke nomor 5B. 5B. Nah, di sini soal tutorialnya kita mau kerjakan yang B. Tentukan gradien garis singgung grafik persamaan berikut di titik P yang diberikan. Oke, kalau gradien itu kemiringan ya. Kemiringan tingkat perubahan dari variabel responnya dibandingkan dengan variabel prediktornya. Di sini Y dengan X berarti. Jadi secara nggak langsung gradien itu sebetulnya adalah dy per dx. Gitu. Kemiringan, mungkin kalau teman-teman ingat pernah belajar kemiringan atau gradien kadang tulisnya M itu adalah delta Y per delta X. Atau kadang ditulisnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini kalau di persamaan garis, teman-teman belajar entah di SMA atau di SMP gitu. Teman-teman akan pernah belajar ini. Tapi kalau dalam pandangan mikroskopisnya, itu juga sama dengan DY per DX. Kayak gitu ya. Jadi dalam hal ini sama aja dengan mencari turunan. Makanya teman-teman sering juga dengar, oke, kita bisa pakai turunan untuk mencari gradien. Kayak gitu. Nah, jadi secara nggak langsung yang harus kita kerjakan di sini adalah pertama kita punya Y sama dengan 4X per X kuadrat plus 1 pangkat 3. Kita harus cari dulu turunan ini. Gitu, turunan dari fungsi ini gitu. Kita perlu cari dy per dx-nya. Itu apa? Nah, di sini teman-teman bisa gunakan aturan pembagian, bisa gunakan aturan perkalian, tapi nanti disatukan juga dengan aturan rantai. Gitu. Nah, jadi aku akan gunakan cara yang aku nyaman. Sebetulnya alternatifnya akan sangat banyak. Tergantung cara turunan yang teman-teman paling familiar aja. Gitu. Kalau aku lebih suka, pertama aku tulis dulu. Ini jadi 4X dikali X kuadrat plus 1 pangkat minus 3. Karena per di bawah. Minus 3 di atas. Setelah itu aku akan gunakan aturan perkalian. Aturan perkalian yang ini, kalau kita punya fx sama dengan u kali v, maka f aksen x-nya itu adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kayak gitu ya. Nah, berarti aku di sini anggap yang ini sebagai u, yang ini aku anggap sebagai u, yang ini aku anggap sebagai v. Gitu. Nah, sekarang langsung aja kita masukkan ke aturan perkalian kalau mau cari turunan. Berarti U aksen V itu nggak susah. 4 dikali X kuadrat tambah 1 pangkat minus 3. Karena 4X diturunkan jadi 4 ya. Ini nggak susah. Buat yang U aksen V-nya. Nah, U V aksennya. Berarti ditambah 4X dikali V aksen. V aksennya berapa ini? Yang ini. Kita mau turunkan yang itu. Kalau teman-teman udah terbiasa, ini pakai aturan rantai ya. Sebetulnya mirip kayak yang tadi. Kalau teman-teman udah terbiasa, boleh langsung gitu. Cuma kalau nggak terbiasa step by step. Ini kalau udah mau coba langsung berarti di sini jadi min 6x per x kuadrat plus 1 pangkat 4. Gitu. Nah, cuma gimana cara nyampe ke sana? Ini pelan-pelan ya. Kalau kita mau kerjakan pelan-pelan, misalkan kita punya V-nya berarti kan x kuadrat plus 1 pangkat min 3. Berarti aku mau cari V aksennya. Misal apa ya, aku pakai A gitu ya. A sama dengan X kuadrat plus 1.
Gitu. Nah, berarti kalau aku mau nyari V aksen tuh sama aja dV per dx, sama aja dV per dA, dikali dA per dx. Gitu. Kalau V-nya ini berarti aku bisa tuliskan sebagai A pangkat min 3. Karena A-nya itu X kuadrat plus 1. Berarti ini A pangkat min 3. Gitu. Nah, berarti dari sini aku bisa tulis dV per dA-nya apa? dV per dA-nya berarti min 3A pangkat min 4. Gitu. Sementara kalau dari sini aku punya dA per dx-nya adalah 2x. Gitu. Jadinya dV per dx-nya itu jadi dV per dA yaitu min 3A pangkat min 4 dikali 2x. A-nya dibalikin, minus pangkat minus tuh taruh di bawah, jadinya di sini min 6x. Min 6x itu dari yang depan dikalikan dengan yang ini, per A pangkat 4. Yaitu x kuadrat plus 1 pangkat 4. Gitu. Nah, ini jawaban dari menurunkan V aksen yang ini gitu. Jadi ini kalau kalau teman-teman udah terbiasa bisa dibayangkan langsung tulis begini nggak apa-apa. Kalau nggak terbiasa ini step by stepnya kira-kira kayak gitu. Nah, jadi di sini setelah dapat kayak gini ya udah langsung kita tulis. Berarti dy per dx-nya apa ini? Dy per dx-nya adalah 4 per x kuadrat plus 1 pangkat 3 dikurang berarti ya ini ada minusnya di sana 24x kuadrat per x kuadrat plus 1 pangkat 4. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau gabungin jadi satu, menyamakan penyebut, boleh. Sebetulnya nih, kalau teman-teman mau menyamakan penyebut, jadi x kuadrat plus 1 pangkat 4, di atas tuh jadinya 4 min 20 x kuadrat. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman mau menyamakan penyebut, tapi sebetulnya kalau teman-teman nggak biasa dengan ini, ngitung kayak gini mungkin agak lama, ya nggak apa-apa. Nggak usah juga nggak apa-apa, karena target akhir kita adalah kita mencari gradien garis singgung. Berarti sebetulnya tinggal masukkan yang ini. Kita punya titik P besar. Kita punya titik P besar di P besarnya itu di 1,5. Gitu ya, 1,5. Nah, berarti kita tinggal masukkan X-nya 1, Y-nya setengah untuk dapat gradiennya. Kalau teman-teman nggak mau ngitung yang ini, bisa masukkan ke yang atas ini aja gitu. Kalau dimasukkan ke yang atas ini kan berarti, jadi kalau kita mau nyari gradiennya, biasanya gradien ditulis M, cuma apapun sebetulnya yang penting teman-teman paham dan yang ngoreksi juga paham. Jadi di sini bisa tulis 4 per X-nya dimasukin 1 kuadrat plus 1 pangkat 3 dikurang 24 dikali 1 kuadrat per 1 kuadrat tambah 1 pangkat 4. Gitu. Nah, ini boleh. Jadi teman-teman dapatnya ini 4 per 8 dikurang 24 per 16. Gitu ya. 24 per 16. Oke, benar. Jadinya samakan penyebut 16, 8. Di sini min 1. Ya, 16, 8, 8 dikurang 24, min 16 per 16, min 1. Oke, jadi jawabannya gradiennya min 1. Gitu, teman-teman juga bisa sih tadi masukin ke yang ini. Kalau teman-teman masukin ke yang ini, jadinya 4 dikurang 20 per 2 pangkat 4. Min 16 per 16. Min 1 juga sama. Nggak masalah. Gitu, jadi intinya jawaban akhirnya yang dia tanyakan adalah tentukan gradien garis singgungnya di titik itu adalah min 1. Gitu. Nah, mungkin tambahan juga nih. Kan nih konteksnya kita latihan. Kita latihan, kita ngerjakan bukan kondisi ujian ya. Sedikit aku bisa nge-cross check ke aplikasi gitu. Jadi kadang kalau teman-teman latihan perlu supaya lebih yakin, kita bisa buka aplikasi. Contohnya ini aku buka GeoGebra. Di GeoGebra pun teman-teman bisa bantu untuk cross check jawaban teman-teman. Tadi kita punya 4 persamaannya yaitu 4x per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Gitu ya. Ini adalah persamaan kita. Terus kita mau ngecek di titik 1,5. 1,5. Kemiringannya itu berapa? Nah, sepertinya kalau di 1,5 kemiringannya min 1 itu masuk akal ya. Dan sebenarnya bisa di cross check juga kalau teman-teman sekalian mau bikin persamaan garisnya gitu. Persamaan garisnya berarti min x plus 1,5. Nah, di sini rupanya benar ya, dengan gradien min 1 dia menyinggung di sini.
Gitu, dia menyinggung di 1,5. Berarti jawaban kita tadi gradiennya -1 itu benar. Gitu. Jadi plot nih kadang bisa membantu juga buat visualisasi teman-teman supaya lebih paham lagi. Gitu aja. Oke, balik lagi ke sini. Oke, itu dia buat nomor 5B. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman buat 5B? Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan. Lanjutkan sekarang ke nomor 6E. 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 Oke, bentar mana ya? Nah, ini dia. Itu yang mic-nya bocor mungkin boleh di mute dulu ya. Dikondisikan biar nggak mengganggu. Oke, ini untuk 6. Kita akan kerjakan 6 yang E ya. 6 yang E, tentukan turunan kedua dari fungsi-fungsi berikut. Oke, 6 yang E ini. Fx sama dengan X cos X pangkat 3. Gitu. Fx sama dengan X cos X pangkat 3. Nah, jadi pertama-tama teman-teman perlu cari turunan pertama dulu. Kalau mau cari turunan kedua, tentunya pasti cari turunan pertama. Turunan pertama untuk bentuk ini bisa gunakan aturan perkalian lagi. U sama V lagi. Ini U, ini V. Gitu. Nah, cara-caranya tadi udah aku jabarkan. Kalau teman-teman masih belum biasa, boleh dijabarkan aja. Kalau sudah terbiasa, teman-teman bisa langsung tulis jadinya df per dx. Atau f aksen x. Jangan bingung ya, df per dx ini sama aja f aksen x. Gitu, df per dx-nya berarti cos x pangkat 3. Nah, sebentar, bentarkan. Cos x pangkat 3 ditambah dengan X dikali, oke, ini 3X pangkat 3 dikali min sin ya. Oh, min sin. Berarti lebih baik aku langsung tulis di depannya aja. Min sin X pangkat 3. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini jadi berdasarkan aturan rantai, aku ambil U-nya sama dengan X, V-nya itu cos dari X pangkat 3. Kalau lebih rincinya sedikit, berarti aku di sini bisa punya U aksennya itu 1, V aksennya itu adalah min 3X kuadrat kali sin X pangkat 3. Ini dari aturan rantai, bisa dapat kayak gini. 3X kuadratnya dari menurunkan X pangkat 3. Terus, berarti U aksen V-nya itu sama dengan U aksen V-nya cos X pangkat 3. Sementara U V aksennya itu adalah min 3X pangkat 3 dikali sin X pangkat 3. Kayak gitu kira-kira. Jadi dari sini bisa teman-teman langsung gunakan U aksen V ditambah U V aksen. Jadilah bentuk yang ini. Gitu. Itu untuk turunan pertamanya. Turunan keduanya berarti turunan dari turunan pertama. Seakan-akan teman-teman punya fungsi ini, teman-teman mau turunkan bentuk ini. Gitu aja. D kuadrat F per DX kuadrat. Ini sama aja F aksen-aksen X. Jadi penulisannya ada beberapa cara, teman-teman familiarisasi aja, pahami bahwa ini cuma alternatif penulisan cara, gitu. Nah di sini berarti kalau yang kayak gini kan ini bisa dianggap sebagai dua suku, ini dikurang yang ini, gitu. Jadi bisa diturunkan terpisah, turunkan dulu yang depan, baru turunkan yang belakang, gitu. Kalau turunkan yang depan berarti menurunkan cos X pangkat 3. Ini berarti sesederhana jadi min 3X kuadrat sin X pangkat 3. Yang sebetulnya tadi udah kita lakukan juga di sebelah sini. Gitu ya. Jadi ini turunan buat yang ini. Sekarang dikurang yang belakang lagi-lagi bisa digunakan aturan perkalian. Ini dikali ini. Anggaplah ini sekarang jadi U yang baru. Ini jadi V yang baru. Gitu, ini U, ini V.
Berarti U aksen V dulu. U aksen V-nya nggak terlalu susah. 9X kuadrat sin. Nggak perlu pakai kurung deh. Sin X pangkat 3. Itu untuk U aksen dikali V. Terus dikurang lagi dengan U V aksen. Jadinya di sini 3X kuadratnya keluar. Jadi 9X pangkat 5 cos X pangkat 3. Kira-kira kayak gitu. Ini kalau teman-teman belum terbiasa lagi-lagi, cuma mungkin detailnya aku akan jabarkan jika memang teman-teman belum biasa. Ada pertanyaan nanti mungkin aku bisa detailkan jabarnya. Ini dari sini ya, teman-teman mau menurunkan ini. Ada minusnya sebetulnya depannya. Nah, aku anggap ini jadi U, ini jadi V. Gitu. Kemudian berarti U aksennya adalah min 9X kuadrat. Atau aku tulis kayak tadi deh. U-nya dulu. U-nya itu adalah min 3X pangkat 3. V-nya itu adalah sin X pangkat 3. U aksennya berarti min 9X kuadrat. V aksennya berarti sin turun jadi cos. Tapi karena aturan rantai, depannya 3X kuadrat. Gitu. Terus berarti di sini U aksen V. U aksen kali V itu adalah min 9X kuadrat. Sin X pangkat 3. Setelah itu ada juga UV aksen. UV aksennya itu adalah min 9X pangkat 5 dikali cos X pangkat 3. Kayak gitu. Ini yang aku lakukan di sini. Yang ini dengan ini. Nah, kemudian bentuk ini kelihatan masih bisa disederhanakan gitu. Jadi, D kuadrat F per DX kuadrat tuh jadinya, teman-teman lihat di sini X kuadrat sin X pangkat 3. Ini juga X kuadrat sin X pangkat 3. Jadi, teman-teman bisa satukan dua ini gitu. Disatukan jadi min 12 X kuadrat dikali sin X pangkat 3. Kemudian di belakang ada lagi min 9X pangkat 5 cos X pangkat 3. Ini adalah jawaban akhirnya. Turunan kedua dari fungsi yang diberikan. Kayak gitu kira-kira. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya kah dari teman-teman buat nomor 6E? Nggak ada? Oke, aku anggap. Gimana? Ada yang mau tanya? Boleh? Nggak ada? Oke, kalau ada jangan sungkan-sungkan ya teman-teman buat tanya. Di sini sesi tutorial ini tujuannya supaya teman-teman paham. Jadi kalau ketinggalannya mungkin teman-teman dari hal yang agak basic pun nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu buat ditanyakan. Sekarang aku akan lanjut ke nomor berikutnya. Kita ke nomor 9, 9B. Kita akan bahas nomor 9B. Oke, aku ambil dulu. Taruh di sini. Tentukan persamaan garis singgung grafik persamaan berikut di titik A yang diberikan. Oke, persamaannya kali ini dituliskannya dalam bentuk campur ya. Jadi X sama Y-nya nyampur. Nggak dalam bentuk Diopantin. Biasanya kan kalau kita ngerjakan fungsi, itu X-nya terpisah dari Y-nya. Y sama dengan apa dalam X. Umumnya seperti itu. Cuma sekarang perbedaannya adalah bentuknya itu nyampur. Gitu. Jadi sebetulnya target akhirnya, kalau kita mau cari persamaan garis singgung, itu perlu cari gradiennya dulu. Ingat baik-baik, ini selalu berlaku kayak gitu. Kalau teman-teman mau cari persamaan garis singgung, selalu mulainya dari gradiennya. Gitu ya, kita akan kerjakan 9B, aku lingkarin dulu. 9 yang B. Nah, oke, berarti lagi-lagi kita harus cari gradiennya dulu. Gradiennya itu bisa dicari dari bentuk dy per dx-nya. Dy per dx ini selalu mewakili bentuk untuk gradiennya. Gitu. Nah, sekarang dia nanya persamaan garis singgung. Oke, kita coba cari dy per dx dari yang ini. Kita punya tan xy sama dengan y.
Gitu ya. Nah, ini bentuk makroskopisnya. Teman-teman bisa cari turunannya. Jadi turunkan kedua ruas, ditinjau jadi bentuk mikroskopisnya. Gitu. Ditinjau jadi bentuk mikroskopisnya, kalau Y itu nggak susah. Bagian yang kanan Y ini akan jadi DY. Sementara yang tan XY yang mungkin jadi urusan tersendiri. Gitu. Nah, sekarang gimana cara kita melihat cara menurunkan tan XY? Oke, kita bisa gunakan sebetulnya lagi-lagi aturan rantai. Gitu. Aturan rantai misalkan salah satu yang paling gampang ya, tan XY. Di sini misal U itu sama dengan XY. U itu sama dengan XY ini maka jadi tan U. Kemudian kalau kita mau lihat bentuk mikroskopis dari ini, D dari yang ini, berarti kita lihat dulu di sini berarti DU itu sama dengan apa? Di sini kita bisa gunakan aturan perkalian. Aturan perkalian jadinya DX dikali Y ditambah DY dikali X. Gitu ya. D tan XY ini kan berarti sama aja D dari tan U. Gitu ya. Teman-teman sama aja mencari turunan dari tan U. Dan turunan dari tangen, kalau teman-teman ingat itu seharusnya seperkos kuadrat. Ya, seperkos kuadrat. Aku kurang hafal, aku biasanya gunakan sin X per cos X. Sin X per cos X, terus aku gunakan aturan pembagian. Ini diturunkan dikali yang bawah, cos kuadrat, dikurang bawah turunkan, oh jadi plus sin kuadrat. Oke, seperkos kuadrat, bener ya. Jadi, D dari tan U itu adalah seper cos kuadrat U DU. Gitu ya. Ini adalah bentuk mikroskopis dari tangan U. Tangan U diturunkan jadi seperkos kuadrat U, kemudian ada DU-nya. DU-nya kemudian bisa diganti jadi ini. Nah, berarti bentuk mikroskopis dari tangan XY itu setara dengan seperkos kuadrat dari U, aku langsung ganti jadi XY. Kemudian DU-nya ini berubah jadi DX kali Y ditambah DY kali X. Nah, kira-kira kayak gitu. Sekarang berarti kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Yang sebelah kiri, ketika kita tinjau bentuk mikroskopisnya, di sini kita turunkan kiri dan kanan. Yang kiri itu jadi ini, yang tadi udah kita cari. Seper cos kuadrat. Seper cos kuadrat XY dikali DXY ditambah, sorry, ini mungkin lebih enak ditulisnya Y kali DX. Terus ditambah X kali DY. Gitu ya. Oke. Sama dengan DY. Oke, setelah kita dapat bentuk ini, sekarang apa yang harus kita lakukan? Di sini kita harus mengelompokkan. Mengelompokkan bagian yang DX sendiri, bagian yang DY sendiri. Karena target kita adalah kita mau nyari DY per DX. Gitu ya. Jadi kita kelompokkan, di sini berarti ada Y DX per, atau pernya ini aku pindah semua aja. Jadinya di sini aku bisa manipulasi Y DX ditambah X DY sama dengan cos kuadrat XY dikali DY. Kayak gitu. Nah, sekarang yang ada DY-nya aku kelompokkan ke kanan semua. Y dx sama dengan cos kuadrat XY DY dikurang X DY. Gitu. Nah, setelah kita udah kelompokkan gini, langsung dibuat aja. Y dx sama dengan cos kuadrat XY dikurang X dikali DY semuanya. Nah, selesai lah. Di sini kita bisa bikin DY per dx-nya jadi apa? DY per dx-nya bisa dibuat jadi Y per cos kuadrat XY dikurang X. Kayak gitu. Ini dari manipulasi yang ini. Kedua ruas dibagi DX. Di sini DX-nya hilang, sini jadi per DX. Terus kedua ruas dibagi ini juga. Gitu. Atau ya teman-teman bisa sesederhana lihat nih, dipandang kebalik. Kalau ini dikali silang jadi yang atas. Gitu. Jadi kurang lebih kita dapat DY per DX-nya kayak gini. Sekarang kita mau cari gradiennya. Berarti kita substitusikan titiknya. Titiknya itu adalah di A, yaitu pi, ya, pi per 4,1.
Langsung dimasukkan aja X-nya pi per 4, Y-nya 1. Jadinya DY per DX-nya apa? 1 per cos kuadrat dari pi per 4 dikali 1 dikurang pi per 4. Gitu ya. Nah, berarti di sini cos kuadrat pi per 4. Cos pi per 4 sendiri adalah akar 2 per 2. Berarti cos kuadratnya jadi setengah. Oke, berarti di sini setengah dikurang pi per 4. Atau aku bisa tulis jadi 4 per 2 kurang pi. Gitu, kita udah dapat gradiennya. Gradiennya adalah 4 per 2 kurang pi. Sekarang berarti seakan-akan sama aja kayak teman-teman mau nyari persamaan garis yang gradiennya ini. Kita udah tahu M-nya. M-nya ya, aku tulis M aja di sini. Kita tahu M-nya itu adalah 4 per 2 pi. 2 min pi. Dan katanya melalui titik pi per 4,1. Gitu. Jadi ini seakan-akan kita mau mencari persamaan garis yang gradiennya segini dan melalui titik ini. Gitu. Nah, ini ada banyak cara ya. Teman-teman juga seharusnya pernah belajar di SMP atau SMA mencari garis yang gradiennya udah diketahui dan melalui sebuah titik. Gitu. Nah, kalau aku mungkin lebih nyaman pakai cara Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umum persamaan garis. Ketika M-nya sudah aku ketahui, berarti Y sama dengan 4 per 2 kurang Pi kali X ditambah C. Nah, C-nya aku cari dari katanya melalui titik ini. Berarti aku masukin Pi per 4,1. Y-nya 1, X-nya Pi per 4. Jadinya 4 Pi. Sebentar. Mulai. Oke, 4 Pi per 8 dikurang 4 Pi plus C. Kayak gitu ya. Ini untuk masukkan Y-nya 1, X-nya Pi per 4. Nah, berarti C-nya apa? C-nya adalah 1 dikurang 4 Pi per 8 dikurang 4 Pi. Kita dapat jadinya 8 dikurang 8 Pi per 8 dikurang 4 Pi. Atau bisa disederhanakan jadi 2 dikurang 2 Pi per 2 dikurang Pi. Gitu. Oke, ini C-nya. Berarti persamaan garis kita adalah Y sama dengan 4 per 2 min Pi dikali X ditambah C-nya yaitu 2 dikurang 2 Pi per Pi per 4,1. Gitu. Lagi-lagi ya, kita bisa buka GeoGebra sebentar. Kalau teman-teman misalkan ngerjakan tutorial, konteksnya kan berarti untuk latihan, itu teman-teman bisa cross-check juga dengan aplikasi, bantuan aplikasi gitu. Mungkin di sini aku coba buka GeoGebra lagi. Kita punya tan dari XY sama dengan Y. Kayak gitu ya. Persamaannya tan dari XY sama dengan Y. Terus kita mau cari di titik Pi per 4,1. Oh, sebentar. Pi per 4,1 kenapa tidak dilalui grafik ini? Sebentar, aku cek dulu ya. Harusnya dilalui itu. Tan XY sama dengan Y. Kalau dimasukkan X-nya Pi per 4, Y-nya 1, tan Pi per 4. Udah bener. Kenapa ini? Kayaknya ada yang salah di sini. Ada yang salah di persamaan yang merahnya. Dia tampaknya datar doang. Ada yang kurang tepat. Coba aku hapus dulu. Tulis ulang. Y sama dengan tan XY. Nah, oke, dia baru muncul. Ya, jadi bentuk persamaannya kayak gini ya, kurang lebih. Nah, kemudian tadi kita udah dapat persamaan garisnya. Aku salin aja. Yang didapat di jawaban adalah Y sama dengan 4 per 2 min Pi. Y sama dengan 4 per 2 min Pi kali X. Terus diapakan? Ditambah dengan 2 min 2 Pi per
2 min pi. Nah, rupanya benar. Ini teman-teman bisa cross-check di grafiknya bahwa dia menyinggung persamaan ini di titik itu. Gitu. Ini di sini dia menyinggung. Jadi persamaan yang tadi kita sudah cari, meskipun mungkin kadang bentuknya agak jelek ini teman-teman ragu gitu kadang. Rupanya benar gitu loh, nggak masalah. Jawabannya benar. Garis yang ungu ini menyinggung persamaan yang oranye. Berarti jawaban kita benar. Oke, kayak gitu aja. Itu buat bantuan ya, mungkin tips-tips kalau teman-teman perlu latihan. Gitu, balik lagi ke sini. Oke, untuk soal nomor 9B ini, ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Paham semua? Kalau bingung jangan ragu untuk tanya, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku asumsikan paham ya. Eh, Sebetulnya aku nggak yakin gitu, aku nggak yakin semuanya akan bisa paham. Cuma kadang seringkali malu-malu untuk bertanya. Maksudnya kalau menurut aku sih nggak perlu begitu ya, teman-teman nggak usah malu untuk tanya, tanyakan aja karena ini di sesi tutorial gitu. Sekalipun tuh hal yang mendasar, Kak, tadi ini gimana? Yang ini kayaknya aku belum ngerti deh. Boleh jelasin dari awal nggak gitu ya? Menurut aku sebenarnya nggak perlu ragu-ragu kalau tentang yang seperti itu karena ini sesi tutorial memang tujuannya untuk tutor biar teman-teman paham. Gitu ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan jangan sungkan buat tanya di chat. Aku akan lanjut. Sekarang kita ke nomor 10A. 10A, oke. 10 yang A. Ambil dulu. Aku taruh di sini. Oke, ini dia. Kita mau mengerjakan 10 yang A. Tentukan turunan pertama dan turunan kedua dalam X dan Y. Oke, kita tanyanya dalam X dan Y kalau mengikuti bentuk persamaannya kayak gini. 5Y dikurang Y pangkat 4 sama dengan 3X. Oke, kita coba kerjakan ya. Lagi-lagi sama, di sini idenya adalah kita mau melakukan tinjauan bentuk mikroskopisnya aja. Kalau kita punya 5Y dikurang Y pangkat 4 sama dengan 3X, maka kita bisa tinjau bentuk mikroskopisnya. Di sini D dari ini sama dengan D dari ini. Gitu. Nah, jadinya 5Y ini jadi 5DY. Sementara kalau yang Y pangkat 4 ini jadi 4Y pangkat 3 DY sama dengan 3DX. Gitu ya. Ini kalau kita tinjau bentuk turunan pertama. Berarti idenya sekarang tinggal dikelompokkan aja. 5 dikurang 4Y pangkat 3 DY sama dengan 3DX. Akibatnya DY per DX-nya adalah 3 per 5 dikurang 4Y pangkat 3. Dah, selesai. Seperti itu. Itu untuk DY per DX-nya. Kita masih diminta cari turunan keduanya. D kuadrat Y per DX kuadrat. Oke, kalau untuk turunan keduanya itu idenya sebenarnya apa sih? Sebetulnya ini sesederhana menyadari bahwa D kuadrat Y per DX kuadrat tuh sama aja gini ya. D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama aja D dari DY per DX diturunkan sekali lagi terhadap DX. Kayak gini. Jadi kita turunkan dulu, kita turunkan turunan pertamanya terhadap X. Terhadap X ya, ingat terhadap X. Jadi bentuk ini itu sama dengan ini. Berarti sama aja kita mau nyari bentuk mikroskopis yang ini, kita mau bandingkan dengan DX. Jadi seakan-akan kita cari D kuadrat Y per DX kuadrat, kita akan sama dengan D dari 3 per 5 dikurang 4Y pangkat 3 per DX. Kayak gitu. Nah, sekarang berarti yang jadi PR yang atas. Kita cari D dari 3 per 5 dikurang 4Y pangkat 3. Gitu ya. Berarti kita bisa coba lihat dulu. Kalau kita punya
U sama dengan 3 per 5 dikurang 4Y pangkat 3. Misalnya aja kayak gitu. U sama dengan ini. Berarti kita mau cari DU-nya. DU-nya sebetulnya di sini lebih enak kalau kita cari DU per DY dulu. DU per DY-nya berarti kan sesederhana kita mau turunkan terhadap Y. Di sini berarti jadi min 3 per 5 dikurang 4Y pangkat 3 di kuadrat dikali aturan rantai min 12Y kuadrat. Gitu. Ini kalau teman-teman belum terbiasa bisa lihat U sama dengan 3 dikali 5 dikurang 4Y pangkat min 1. Berarti U aksennya adalah min 3 dikali 5 dikurang 4Y pangkat min 2. Ini pangkat 3 ya, ketinggalan di dalamnya. Pangkat min 2. Kemudian dikali dengan turunannya dari yang dalam. Yaitu min 12Y kuadrat. Gitu. Ini berarti sama dengan 36Y kuadrat per 5 dikurang 4Y pangkat 3 di kuadrat. Minnya ketemu min hilang, 3 dikali 12 jadi 36Y kuadrat per yang ini. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti kalau kita udah tahu DU per DY-nya ini, berarti DU-nya sama dengan ini DY. Udah, sesimpel itu. Gitu ya, berarti kita tinggal masukkan ke sini. Berarti ini sama dengan apa? DU-nya, ini kan U ya tadi. Aku misalkan ini sebagai U, berarti ini sama aja sebenarnya DU per DX. DU-nya bisa langsung ganti jadi ini. Jadinya 36Y kuadrat per 5 dikurang 4Y pangkat 3 di kuadrat dikali DY per DX. Karena ada DX-nya di bawah sini. Gitu. Nah, DY per DX-nya tadi kita udah cari. DY per DX-nya ini. Tinggal dimasukkan aja ke sini. Berarti 36Y kuadrat per 5 dikurang 4Y pangkat 3 di kuadrat dikali 3 per 5 dikurang 4Y pangkat 3. Gitu. Jadinya dapatlah D kuadrat Y per DX kuadrat adalah 108Y kuadrat per 5 dikurang 4Y pangkat 3 di pangkat 3. Selesai. Ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya dia ada dua yang diminta. Yang ini yang pertama. Setelah itu yang diminta yang kedua adalah yang ini. Oke, gitu aja. Ini buat nomor 10A. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Nggak ada nih? Oke, aku asumsikan nggak ada ya. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman kalau memang nggak paham, lebih baik bertanya. Sekalipun tuh hal-hal yang mendasar. Kak, aku nggak mengerti ini. Ini tuh maksudnya gimana? Atau minta dijelaskan mengenai dasar-dasarnya turunan juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ketinggalan jauh dari materi yang seharusnya. Nanti teman-teman berusaha kejar sendiri gitu. Itu kan cukup memberatkan gitu. Jadi maksudnya di tutorial ini nggak apa-apa. Hal-hal yang sederhana pun teman-teman pertanyakan. Yang penting tujuannya adalah teman-teman paham. Itu jangan sampai teman-teman nanti ketinggalannya jauh. Oke, kalau ada yang mau tanya jangan sungkan, taruh di chat boleh, private juga nggak apa-apa. Aku akan tetap lanjutkan kalau memang nggak ada yang mau tanya ke nomor 13. Nomor 13 sekarang ya. Oke, ini soal cerita. Aku lihat, aku akan ambil dulu. Oke, nomor 13. Sebuah bola besi berjari-jari 5 cm. Dilapisi es dengan ketebalan seragam. Oke, tebalnya sama ya, berarti di mana-mana. Jika es tersebut mencair dengan laju 10 cm kubik per menit, tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Tentukan juga seberapa cepat luas permukaan bagian luar es berkurang. Oke, menarik ya. Jadi, di sini ada dua pertanyaan. Seberapa cepat ketebalannya berkurang dan seberapa cepat luas permukaannya berkurang. Gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat soal cerita, dan belum biasa, belum langsung bisa lihat, oh, ini tuh begini, ini tuh begitu.
teman-teman fokus ke lihat, ya mungkin beberapa orang suka bilang, ditulis aja dulu kayak gini. Apa yang ditanyakan, apa yang ditanya, dan apa yang diketahui. Gitu. Nah, jadi ini yang seringkali jadi panduan. Cuma menurutku sebenarnya apa yang teman-teman bisa tulis, tulis aja dulu gitu. Nggak perlu terlalu peduli apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Di sini aku lihat, oh bola besi berjari-jari 5 cm. Berarti oke, aku misalkan jari-jari bola besi itu adalah R kecil, 5 cm. Dah, aku tulis begini. Ini dari kalimat frasa pertama. Gitu. Dilapisi es dengan ketebalan seragam. Terus katanya, es tersebut mencair dengan laju 10 cm3 per menit. Oh, berarti di sini aku misalkan volume dari lapisan es, volumenya itu V. Berarti dV per dt, T-nya ini dalam menit ya, waktunya berarti itu adalah 10 cm3 per menit. Kayak gitu. Jadi, aku pun ingat, aku nulis nih maksudnya apa? V ini menggambarkan volume lapisan es. V ini volume lapisan esnya ya. T ini waktu, waktunya dalam menit. T-nya ini variabelnya menit. Biasanya mungkin kalau di fisika, satuan internasional pakainya detik, di sini kita pakainya menit. Karena soalnya menit. Gitu. Nah, terus dia nanyanya apa? Tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Oke, berarti ada lagi tentang ketebalan es. Aku perlu variabel yang menggambarkan ketebalan es. Di sini misalkan ketebalan es itu aku pakainya ds per dt. Jadi ini yang ditanya S-nya, ketebalan es kecil. Es kecil ini menggambarkan seberapa tebal esnya. Jadi kalau aku gambarkan, mungkin aku bisa visualisasikan. Di sini akan ada bola, bola kayak gini. Kemudian nanti kan dilapisin es. Lapisin es yang katanya ketebalannya seragam. Ini harusnya 3 dimensi ya. 3 dimensi, cuma gambaran aku ini cuma 2 dimensi gitu. Nah, jadi nanti S-nya itu maksudnya ini. Ini S kecil. Gitu. Jadi dia minta ds per dt-nya ketika, mungkin kalau boleh lebih detail, di sini aku bisa tuliskan ketika S-nya sama dengan 1 cm. Gitu, ini berapa? Terus dia nanya juga luas permukaan bagian luar. Luas permukaan bagian luar, oke, berarti bikin variabel lagi. Misalkan aja dl per dt. Gitu, sama juga. Ini berarti ketika di ketebalannya 1 cm. Udah, gini. Jadi kita udah tulis apapun yang benar-benar dituliskan di soal, kita cuma terjemahkan ke bahasa matematika. Gitu. Jadi kita punya variabel yaitu R, V, T, S kecil, L. Jadi di list aja lah. Kita punya R, V, S kecil, L, sama T. Kita punya 5 variabel nih. Oke, sekarang gimana cara kita ngerjakannya? Kalau teman-teman udah terbiasa, ya oke, teman-teman bisa dapat gambaran. Kita mau ngerjakan begini, 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 begini. Cuma kalau belum terbiasa, coba tuliskan aja apa yang teman-teman kepikiran. Tuliskan aja apapun yang teman-teman kepikiran. Dalam hal ini aku kepikiran untuk nyari V-nya. V-nya itu secara nggak langsung volume bola. Kalau teman-teman ingat volume bola kan berarti 4/3 pi kali jari-jari pangkat 3. Nah, dalam hal ini jari-jarinya berarti R tambah S pangkat 3 dikurang 4/3 pi R pangkat 3. Volume, ingat V itu apa? V itu adalah volume lapisan S. Berarti kalau aku arsir kira-kira yang ini nih. Gitu kan? V itu menggambarkan bagian yang ini. Yang aku arsir di luarnya. Gitu. V itu adalah bagian yang di luar doang. Bukan volume termasuk sebola-bolanya. Berarti cara nyarinya gimana? Cara nyarinya ya tentu saja volume luar dikurang volume dalam. Volume luar dikurang volume dalam. Volume luarnya apa? Volume luarnya kan berarti di sini aku bisa tulis seakan-akan dia tuh ada jari-jari yang dari tengah ke luar. Besarnya itu adalah R tambah S. Sementara yang ke dalam ini besarnya R. Jadi kalau mau nyari V-nya, volume ini adalah yang luar dikurang yang dalam. Yang luar ini, volume bola yang jari-jarinya R tambah S dikurang volume yang dalam, yaitu yang ini. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut, berarti ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita bongkar nih kan jadi 4/3 pi
R pangkat 3 tambah 3R kuadrat S tambah 3RS kuadrat ditambah S pangkat 3. Dikurang 4/3 pi R pangkat 3. Kayak gitu ya. Oke, jadi ini nanti bisa kecoret. Kalau teman-teman perhatikan yang ini dengan yang ini kecoret. Jadi tersisanya adalah V-nya itu 4/3 pi. Oh, dikali 3 ya di sini. Mungkin aku langsung tulis aja jadi 4 pi R kuadrat S ditambah 4 pi RS kuadrat tambah 4/3 pi S pangkat 3. Nah, volumenya kayak gitu. Volume dari lapisan S-nya. Sekarang, informasi yang kita punya mengenai volumenya itu apa? Oh, ini. Informasi yang kita punya dV per dt. Berarti kita turunkan terhadap waktu. Gitu, kita turunkan terhadap waktu, kiri dan kanan. Kiri kalau diturunkan terhadap waktu, jadi dV per dt. Sama dengan yang ini kita mau turunkan terhadap waktu. D dari 4 pi R kuadrat S tambah 4 pi RS kuadrat tambah 4/3 pi S pangkat 3. Ini mau kita turunkan semuanya terhadap waktu. Gitu. Ini kita mau turunkan terhadap waktu, jadinya gimana? Teman-teman harus tahu ada yang konstan terhadap waktu. Dalam hal ini R. R ini nggak berubah seiring waktu. Dalam arti waktunya berjalan, waktunya berubah dari menit 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu R-nya akan tetap segitu aja, yaitu 5 cm. R-nya ini 5 cm. Dia konstanta, dia konstan, bukan variabel. Jadi ketika diturunkan terhadap T, ini seakan-akan R-nya ini kayak konstanta doang. Dia itu cuma angka biasa gitu loh, dianggap aja kayak angka biasa. Nah, jadi sekarang yang variabel terhadap waktu cuma yang SS ini doang. Oh, jadinya ini apa? 4 pi R kuadrat, S-nya diturunkan jadi ds per dt, tambah 4 pi R kuadrat, nggak ada kuadratnya, sorry, 4 pi R, 4 pi R. Nah, S kuadrat itu diturunkan terhadap T jadi apa? Gunakan aturan rantai. Turunkan aja dulu terhadap S. S kuadrat turunkan terhadap S jadi 2S. Baru ds-nya per dt. Ditambah yang terakhir, 4/3 pi. Sama juga, ini jadi 3S kuadrat dikali ds per dt. Aturan rantai juga. Gitu. Nah, jadinya apa di sini? Jadinya 4 pi R kuadrat ds per dt ditambah 8 tambah 8 pi rs ds per dt ditambah 4 pi s kuadrat ds per dt. Ini adalah dv per dt-nya sama dengan ini. Nah, sekarang kita lihat informasi di soal. Kita mau cari ds per dt ketika S-nya 1 cm. Ya udah, masukin semua informasi yang kita punya. dv per dt-nya katanya 10 kan? Nih, dv per dt-nya 10. Masukin ke sini. dv per dt 10 sama dengan 4 pi kali R kuadrat. R-nya 5. Semuanya dalam senti ya ini. Semuanya dalam senti, jadi aku nggak perlu khawatir. Nggak perlu penyesuaian variabel. Oh, misalkan kita ubah ke meter semua, nggak perlu. Karena semuanya dalam senti. Gitu. Jadi nanti kecoret juga sentinya. Gitu. Jadi di sini 5 kuadrat dikali ds per dt. Ini yang kita cari. ds per dt ditambah 8 pi kali R-nya lagi-lagi 5 kali S-nya 1. Kita mau cari ds per dt-nya saat S-nya 1. Jadi langsung masukkan aja juga di sini S-nya 1. S-nya 1 dikali ds per dt tambah 4 pi dikali 1 kuadrat dikali ds per dt. Gitu. Oke, kita bisa satukan semua. 10 sama dengan ds per dt dalam kurung. Berarti ini apa? 100 pi ditambah yang sini 40 pi ditambah yang ini 4 pi. Oke, berarti ds per dt-nya apa? 10 dibagi 144 pi. Dah, bisa disederhanakan. Jadinya ds per dt, mungkin biar lebih lengkap ya, ini harusnya aku tulis S-nya sama dengan 1 cm. Itu adalah, bagi 2 aja ini, 5 per 72 pi. Ini adalah jawaban akhirnya untuk pertanyaan yang diminta pertama. ds per dt. Laju ininya. Dia minta laju pengurangan ketebalan S. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya
Dia juga minta apa? Dia juga minta dl per dt. Laju perubahan luas permukaan. Nah, sekarang luas permukaannya apa sih? Luas permukaan berarti kan luas permukaan bagian luar. Bagian luar berarti yang ini nih. Gitu kan, bagian yang ini. Kalau kita lihat, dia tuh jadinya luas permukaannya itu kan 4pi r kuadrat ya. Dalam hal ini berarti 4pi r tambah s kuadrat. Karena bagian luarnya itu jari-jarinya r tambah s. Ini luas permukaan. Berarti L-nya sama dengan 4pi r kuadrat ditambah 8pi rs ditambah 4pi s kuadrat. Kalau aku bongkar kayak gitu. Kita nyari dl per dt ketika s-nya 1. Ya udah, turunkan terhadap t. L turunkan terhadap t ya dl per dt sama dengan 4pi r kuadrat tetap konstan aja. R-nya nggak berubah seiring waktu lagi-lagi ya. Ketika turunkan terhadap waktu, R ini konstan terhadap waktu. Jadi langsung masukin aja 5 kuadrat ditambah 8pi dikali 5 dikali S. S-nya diturunkan terhadap waktu jadi ds per dt. Ditambah 4pi dikali 2s dikali ds per dt. Gitu. Nah, sekarang, atau enggak ini aku biarkan dulu. Sebenarnya nggak usah terlalu terburu-buru. Biarin aja jadi R dulu. Kayak gini. Nah, kemudian kita tinggal substitusi. Kita maunya ketika S-nya 1. Ketika S-nya 1, kita tahu ds per dt-nya nilainya ini. Jadi semuanya udah tahu, kita bisa cari dl per dt-nya. Jadinya apa di sini? Ketika 1 cm, ketika S-nya sama dengan 1 cm, maka kita bisa tulis dl per dt-nya jadi 4pi kali 5 kuadrat tambah 8pi kali 5 kali apa itu? 5 per 72 pi. Ditambah 4pi dikali 2s, S-nya 1, dikali ds per dt, 5 per 72 pi. Oke, kita coba hitung. dl per dt-nya jadi apa? 100 pi tambah ini pi-nya bisa dicoret. 8 dengan 72 jadi 9. 25 per 9 berarti ya. 25 per 9 ditambah pi-nya bisa dicoret. 4 dengan 72 itu jadi 18. 2 bisa dicoret juga jadi 9. Oh, ditambah 5 per 9. Oke, dapatlah berarti akhirnya dl per dt waktu S-nya 1 cm itu adalah 100 pi ditambah 30 per 9. Ini jawaban akhirnya. Gitu. Itu untuk dl per dt-nya. Ketika S-nya 1 cm. Itu cara mengerjakan nomor 13. Jadi ada dua jawaban ya. Jawaban yang pertama yang ini, 5 per 72 pi. Jawaban yang kedua yang ini, 100 pi ditambah 30 per 9. Ada yang mau tanya dari teman-teman? Oke, aku asumsikan nggak ada. Kalau nggak ada, aku bisa coba lanjutkan dulu. Aku akan coba lanjutkan ke nomor terakhir. Oke, nomor terakhir waktu kita tapi sebetulnya masih lama. Ada sekitar setengah jam. Nomor 21C. 21 yang C. Oke, menaksir ya. Ini menarik. Kita akan menaksir nilai di sini. Nah, gunakan diferensial atau hampiran linear untuk menaksir nilai-nilai berikut. Nah, sekarang kita akan lihat dulu menaksir ini maksudnya kayak gimana sih. Kita akan memperkirakan nilai di suatu titik. Jadi, idenya adalah sebetulnya berangkat lagi dari gradien. Gradien itu apa sih? Gradien tuh misalkan lah kita punya y sama dengan fx. Gitu ya. Kita bisa cari gradien katanya dengan cara apa? dy per dx atau f aksen x. Gitu. Dan kalau teman-teman tahu ingat definisinya gradien itu apa sih? Gradien itu adalah perbandingan antara perubahan y terhadap x atau ya biasanya delta y per delta x. Secara kasar kan kayak gitu ya. Kalau kita tinjau pakai tinjauan makroskopis,
dia itu perbandingan antara perubahan Y dengan perubahan X. Nah, meskipun seharusnya dy per dx ini berubah-ubah, nilainya berubah-ubah. Maksudnya kalau kita lihat grafik sinus, itu kan kadang gradiennya naik positif, kadang nol, kadang negatif. Dia akan naik turun gitu. Jadi gradiennya itu berubah-ubah. Gradiennya berubah-ubah. Tapi salah satu asumsi dasar ketika teman-teman menaksir, itu ketika dia dekat, ketika nilai dia dekat, cukup dekat satu sama lain, maka bisa dianggap gradiennya nggak berubah. Gradiennya nggak berubah. Makanya dianggap seakan-akan kayak garis lurus saja. Gitu, garis lurus saja. Teman-teman kalau pernah memperhatikan, kalau kita punya garis, aku mungkin akan nyalakan plot di sini ya. Kalau teman-teman ingat tentang garis, misalkan kita punya garis yang gradiennya 2. Y sama dengan 2X. Misalnya kayak gitu. Y sama dengan 2X. Ketika kita punya misalkan kayak gini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau aku ambil titik-titik acuan, titik acuan misalkan yang pertama di sini. Nah, titik kedua itu akan ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya gitu. Jadi, apa artinya ini? Artinya adalah teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh setiap X-nya berubah 1, Y-nya akan berubah 2. Setiap X-nya berubah 1, Y-nya akan berubah 2. Setiap X-nya berubah 1, Y-nya berubah 2. Jadi kalau X-nya naik 1, ini X sama Y-nya ya. Kalau X-nya plus 1, Y-nya akan plus 2. Kalau X-nya plus 4, Y-nya akan plus 8. Jadi X-nya maju 4, 1, 2, 3, 4, Y-nya akan naik 8. Teman-teman bisa hitung. Bisa cek gitu. Sebaliknya juga, kalau X-nya mundur 1, Y-nya akan mundur 2. Kalau X-nya mundur 3, Y-nya akan mundur 6. Jadi gradien itu, gradien dalam hal ini gradiennya M-nya 2 kan. Gradien itu teman-teman bisa tinjau sebagai proporsi. Proporsi antara perubahan Y dengan perubahan X-nya. Gitu. Gradien ini bisa dianggap sebagai proporsi. Proporsi, perbandingannya. Perbandingan antara perubahan X dengan perubahan Y. Gitu. Nah, untuk penaksiran ini tadi, makanya gradiennya itu diasumsikan konstan. Gradiennya itu nggak berubah. Jadi gimana? Cara kita menaksir adalah ketika teman-teman mau mencari nilai di sini, teman-teman perlu cari nilai yang dekat dengan ini, tapi teman-teman tahu nilainya. Gitu. Aku ambil contoh yang A dulu nih. Kita mau ngerjakannya yang C sih. Kita mau ngerjakannya nanti yang C. Tapi aku ambil contoh yang A nih. Yang A itu akar 63. Kita nggak tahu akar 63 ini berapa. Gitu. Tapi aku tahu nilai dari akar 64. Akar 64 itu 8. Nah, idenya kira-kira kayak gitu. Aku berusaha cari suatu nilai yang dekat, tapi nilainya aku tahu. Gitu. Aku tahu nilai dari akar, nih yang B ya. Akar pangkat 3 dari 279. 27,9. Berapa akar pangkat 3-nya? Kayaknya susah deh. Tapi aku tahu nilai dari akar pangkat 3-nya 27. Gitu. Itu adalah 3. Gitu. Nah, jadi aku cari nilai yang dekat dengan dia. Demikian pula yang C nih. Kita masuk ke yang C. Aku mau nyari nilai dari tangan min 0,05. Berapa nilainya? Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu berapa yang dekat dengan ini. Salah satu yang dekat adalah tan 0 ya. Tan 0. Tan 0 itu 0. Gitu. Nah, jadi idenya adalah kita akan berangkat dari tangan 0 ke nilai yang dekat ini. Min 0,05. Jadi, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan tan X. Y sama dengan tan X. Kita gunakan Y sama dengan tan X karena ini tan dari suatu nilai. Gitu ya. Y sama dengan tan X, berarti kita bisa cari gradiennya, yaitu dy per dx. Kita udah pernah belajar, kalau tan X, itu turunannya adalah seper cos kuadrat X. Atau beberapa kalian mungkin lebih suka pakainya sekan kuadrat gitu ya. Aku lebih biasa cos kuadrat, nggak masalah juga. Gitu. Artinya, kalau dimasukin di 0, apa yang terjadi? dy per dx ketika x-nya 0. Karena tadi kita berangkatnya dari tan 0 ya. Kita berangkatnya dari tan 0. Berarti ketika di x-nya 0 adalah seper cos kuadrat 0. Cos 0 itu 1. 1 kuadrat, 1 dibagi 1 kuadrat. Jadinya 1. Gitu. Oh, berarti kita nggak tahu nih bentuk grafiknya kayak gimana.
Bukan nggak tahu sih, nggak perlu tahu maksudnya ya. Dalam hal ini grafiknya tan X sebetulnya. Tan X teman-teman mungkin tahu bentuknya gimana. Cuma dalam hal ini yang perlu kita tahu itu apa? Yang perlu kita tahu adalah kalau aku punya koordinat, kalau aku punya sumbu koordinat, sebentar, mirip. Kalau aku punya sumbu koordinat, misalnya kayak gini, kalau aku punya sumbu koordinat, nah, di titik 0,0 katanya gradiennya 1. Di titik 0,0 di sini katanya gradiennya 1. Artinya kemiringannya dia 1. Artinya, lagi-lagi kalau tadi kemiringan tuh apa sih? Kemiringan tuh proporsi perubahan X dan Y-nya. Di sini kemiringannya 2, perubahan Y-nya itu 2 kalinya perubahan X. Kalau X-nya naik 0,2, Y-nya akan naik 0,4. Kalau X-nya naik 0,7, Y-nya akan naik 1,4. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa dia ada di titik 0,0, di sini 0,0, dan proporsi gradiennya itu adalah 1. Proporsi gradiennya itu 1. Artinya apa? Perubahan Y-nya sama dengan perubahan X-nya. Nah, berarti tadi kan X-nya kita tinjau di 0 ya. X-nya kita tinjau di 0, dan kita mau memperkirakan nilainya di minus 0,05. Artinya, kita mau cari di sekitar sinilah, di belakangnya gitu. Artinya, X-nya itu delta X-nya itu akan minus 0,05. Dari 0, dia mau kita geser, berkurang 0,05. Dengan gradiennya 1 artinya Y-nya juga berubahnya minus 0,05. Gitu. Jadinya akhirnya kita bisa menaksir delta Y-nya itu segini. Kalau mula-mula di 0, kalau mula-mula Y-nya di 0 dengan perubahan segini, berarti Y akhirnya berapa? Y akhirnya adalah 0 dikurang 0,05 minus 0,05. Jadi bisa ditaksir nilai dari tangen 0,05 minus 0,05 itu adalah minus 0,05. Kayak gitu. Jadi kalau dirumuskan, mungkin teman-teman biasanya lebih suka ngafal pakai rumus ya. Di sini aku barusan menjelaskan pendekatan logikanya gitu. Itu yang mic-nya bocor mungkin boleh dikondisikan dulu ya, supaya nggak mengganggu. Oke, jadi kalau dirumuskan biasanya kalau kita punya f di x plus minus delta x itu sama dengan f di x terus ditambah atau dikurang delta x dikali dy per dx. Gitu. Ini rumus yang sering teman-teman gunakan. Dalam hal ini berarti tan di 0 dikurang 0,05 sama dengan tan di 0 dikurang dengan 0,05 dikali 1. Gitu. Ini tanda sama dengannya harusnya bergelombang. Ini kalau mengacu rumus kan kayak gini ya. Mengacu rumus kayak gini. Ya, sebetulnya rumus ini dasar logikanya kayak yang tadi. Gitu. Nah, jadi di sini dapatlah tan minus 0,05 itu kira-kira mendekati 0 dikurang 0,05. Ya, yaitu minus 0,05. Dan ini teman-teman bisa cek di kalkulator gitu. Aku coba masukin kalkulator. Ketika aku masukin tangen dari min 0,05, hasilnya rupanya kalau di kalkulator ya, ini aku cek doang, tan dari minus 0,05 itu nilainya adalah minus 0,0500417. Oh ya, deket lah ya dengan minus 0,05 gitu. Jadi penaksiran tuh fungsinya kayak gitu, memperkirakan nilainya. Dan ini juga sebetulnya yang mungkin kalau teman-teman masih ingat di fisika, teman-teman pernah belajar nih, sin dari theta itu akan mendekati theta kalau tetanya kecil atau dekat ke 0 gitu. Sin dari theta akan mendekati theta. Demikian pula tan dari theta itu akan mendekati theta gitu. Nah, jadi ini konsisten juga sebetulnya apa yang teman-teman pelajari di matematika dengan apa yang teman-teman kalau masih ingat pernah pelajari di fisika juga kayak gini. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang ini, minus 0,05. Kita menaksir nilai di tangan segini. Kalau mau pakai rumus, teman-teman bisa hafalkan yang ini. Terus ambil di 0 dikurang 0,05, jadinya di 0 dulu.
plus minus, dalam hal ini kita pakainya minus, mundur 0,05 dikali gradiennya. Gradiennya 1 tadi. Kayak gitu. Ini rumusnya, tapi secara logika gitu. Kita lihat proporsi pergeserannya. Proporsinya berapa, kalau X-nya bergeser berapa, harusnya Y-nya bergeser berapa, dapatlah nilai Y yang Y di nilai yang kita ingin cari ketika kita tahu Y di nilai yang titik lain. Kira-kira kayak gitu. Itu logikanya. Semoga bisa dipahami. Oke, ini sekaligus menjadi nomor terakhir yang mau kita bahas hari ini. Dan rupanya kita masih punya sekitar 15 menit. Gitu. Jadi, dari teman-teman ada yang mau ditanya kah? Tentang nomor ini dulu. Aku matiin aja gridnya. Ada yang mau ditanya kah? Buat nomor ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku asumsikan teman-teman paham. Sekarang aku buka sesi pertanyaan yang lebih luas saja. Nggak harus tentang materi yang ini. Teman-teman boleh tanya dari soal yang manapun. Kalau ada yang bingung, atau materi di kalkulus, di matematika 1 yang teman-teman belum paham, teman-teman boleh tanyakan gitu. Tujuannya supaya teman-teman lebih paham mengenai materi matematika 1. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan buat ditanyakan. Selain itu mungkin aku juga akan berikan teman-teman presensi ya, link presensi untuk teman-teman isi. Buat kehadiran teman-teman hari ini, aku akan letakkan di chat. Tuh teman-teman boleh isi presensi tutornya, tutorial hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan juga untuk tanyakan aja sekarang. Nggak harus tentang soal tutorial tadi, boleh juga soal-soal lain. Boleh juga materi, kalau teman-teman perlu dibahas lebih lanjut sedikit tentang materi, kita masih ada sekitar 15 menit, jadi nggak usah khawatir. Kalau tadi materi yang 3C saya masih kurang paham. 3C ya? Iya. Oke, maksudnya mau dijelaskan ulang aja dari awal? Boleh. Oke, siap. Oke, jadi gini, kalau untuk yang 3C, kita mau diminta cari turunan dari ini. Sin pangkat 3, 2X plus 3. Gitu kan? Sesederhana pertama kita mau cari turunan nih. Ini adalah bentuk yang nggak biasa. Idenya gitu dulu, bentuk yang nggak biasa. Maksudnya apa sih? Bentuk yang biasa itu, oke, kalau sin X kita tahu. Sin X kita tahu turunannya jadi cos X. Atau contoh bentuk yang lain, kalau X pangkat 3, kita tahu turunannya jadi 3X kuadrat. Gitu. Jadi bentuk-bentuk yang biasa kita ngerti. Pokoknya yang ini somehow kita nggak ngerti aja cara ngerjainnya gimana. Nah, caranya adalah kita pecah-pecah bentuk ini. Bentuk ini kita harus pecah-pecah jadi bentuk yang kita ngerti. Gitu. Nah, cara mecahnya gimana? Di sini aku ajukan ada 2 cara. Teman-teman bisa lihat yang ini ataupun yang bawahnya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa gunakan permisalan U sama dengan 2X plus 3. Gitu. Tujuannya apa? Karena kan idenya adalah aku ngerti turunan kalau sin-nya itu di dalamnya X. Kalau sin-nya itu di dalamnya X, aku ngerti cara nuruninnya. Tapi kalau yang di dalamnya itu aneh-aneh, aku nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi aku akan ganti 2X tambah 3 ini jadi suatu variabel aja. Gitu, aku ganti jadi suatu variabel aja. Tujuannya supaya nanti memang aku ketemu bentuk yang cuma sin di dalamnya sesuatu doang gitu. Ide dasarnya gitu. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Cara pakainya kita harus ngacu ke rumus yang kita udah punya. Kalau aku ganti yang di dalam jadi suatu variabel, jadinya di sini tuh H-nya itu aku bisa tulis jadi apa? H-nya itu di dalam U kan? Jadinya sin pangkat 3 dari U. Gitu, sin pangkat 3 dari U. Terus, and then apa? Kalau kita mau turunkan, permintaan soal dari awal adalah kita mau turunkan terhadap X. Nilai ini kalau diturunkan terhadap X jadi kayak gimana gitu kan? Kalau diturunkan terhadap X, berarti kita bisa turunkan dulu terhadap U, baru U-nya aku turunkan terhadap X. Idenya kan kayak gitu ya, kita gunakan aturan rantai. Sesuai yang kita udah belajar. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu. Kalau aku mau turunkan U terhadap X, artinya aku harus tahu bentuknya U kalau dinyatakan dalam X itu gimana. Rupanya itu permisalan kita. Permisalan kita bentuk U-nya kalau dinyatakan dalam X adalah kayak gini. Maka turunan U terhadap X adalah 2. Sesederhana teman-teman seakan-akan disuruh cari turunannya ini gitu loh.
turunan ini 2. Jadi yang ini nggak masalah, selesai DU per DX-nya. Kalau mau nyari ini, kita perlu cari ini dan ini. Gitu, yang DU per DX-nya selesai, sekarang perlu nyarinya DH per DU. Gimana cara nyari DH per DU? Lagi-lagi, kalau kalau tadi aku mau nyari DU per DX, aku perlu tahu bentuknya U dalam X. Kalau DH per DU, aku perlu tahu bentuknya H dalam, karena tadi H kita bentuknya dalam X. Ya tinggal ganti aja X-nya jadi U sesuai permisalan. Gitu, jadinya H dalam fungsi U adalah sin pangkat 3U. Gitu. Nah, berarti aku kalau mau cari DH per DU, itu aku mau cari turunan dari sin pangkat 3 ini. Gitu. Nah, kalau kamu masih, kalau udah biasa, boleh langsung. Oh, aku inget turunan sin pangkat 3 apa gitu. Misalnya boleh langsung. Tapi kalau masih bingung, ingatnya cuma sin, pokoknya sin turun jadi cos. Ya ini kan sin di pangkat 3. Jadi kamu harus ubah dulu lagi permisalan pakai cara yang sama. Ubah sin ini jadi seakan-akan suatu variabel lain. Dalam hal ini aku sebut V. Gitu. Jadinya nanti hanya itu jadi V pangkat 3 doang. V pangkat 3 aku tahu turunannya, 3V kuadrat. Sin, aku tahu turunannya jadi cos. Nah, bisa dengan kita tahu turunan-turunan yang sederhana ini, kita bisa manfaatkan di sini sesuai hubungan aturan rantai sekali lagi. Kalau aku mau nyari DH per DU, tadi ya, DH per DU itu kita perlu di sini. Karena kita mau nyari, untuk nyari DH per DX, kita perlu DH per DU. Untuk nyari DH per DU, aku bisa tulis DH per DV dikali DV per DU. Gitu. Jadi aturan rantai sekali lagi. DH per DV-nya nggak susah kalau aku tahu bentuk H-nya dalam V itu kayak gini. Jadi DH per DV-nya 3V kuadrat. DV per DU juga aku tahu nggak susah. Kalau V-nya itu sin U, berarti DV per DU-nya cos U. Gitu. Nah, jadi dapatlah di sini 3V kuadrat dikali cos U. Dapat DH per DU-nya, DH per DU-nya dapat, substitusi ke sini, dikali ini, dapatlah hasil akhirnya. Kayak gitu kira-kira. Itu ide dasarnya. Ini salah satu cara. Cara lain juga bisa kayak gini. Teman-teman pakai permisalan, yang dimisalkan ini. Idenya adalah, kalau yang ini, tadi kan yang ini idenya, oh ini sin-nya aku bingung nih, sin apa ini? Aku misalkan jadi satu variabel gitu, supaya gampang. Nah, sekarang kalau di sini lebih, sudut pandangnya lain lagi. Ini sin-nya pangkat 3. Aku nggak tahu sin pangkat 3 itu kayak gimana cara nuruninnya. Tapi kalau X pangkat 3, aku tahu cara nuruninnya. X pangkat 3 ya jadi 3X kuadrat. Kita mungkin udah biasa dengan itu. Jadi, aku misalkan yang sin-sinnya ini jadi suatu variabel aja. A. Tujuannya supaya jadi ini tuh A pangkat 3 gitu loh. Ide dasarnya adalah aku mau bikin itu jadi, oh A pangkat 3 aja. Karena aku tahu A pangkat 3 turunannya 3A kuadrat. Gitu. Jadi, aku pakai permisalan kayak gini. Dengan aku pakai permisalan kayak gitu, kalau aku mau cari DH per DX, lagi-lagi ya aturan rantai DH per DA dikali DA per DX. DH per DA-nya berarti hanya kalau mau nyari DH per DA, aku perlu nyatakan H dalam A. Kita punyanya H dalam X. Kita ganti aja. Jadi dalam A, sesuai dengan permisalan ini berarti H-nya itu A pangkat 3. DH per DA-nya jadi 3A kuadrat. A pangkat 3 diturunkan 3A kuadrat. Gitu. Ini nggak susah, selesai. Nah, DA per DX yang jadi PR. Aku perlu tahu bentuknya A dalam X itu seperti apa. Bentuknya kayak gini, ada persamaan dalam permisalannya ini. Nah, kita perlu cari tahu turunan yang ini terhadap X gitu. Cara nyarinya ya kayak gini. Lagi-lagi kalau udah terbiasa boleh langsung. Kalau nggak permisalan. Ini sin dari sesuatu. Ini bikin bingung karena sesuatu di dalamnya ini nggak biasa. Ya ganti aja jadi sebuah variabel lain. Lakukan cara yang mirip kayak tadi supaya kita bisa dapat turunannya. Gitu. Setelah kita dapat turunannya, dapat DA per DX-nya. DA per DX-nya dimasukin ke sini. DH per DA-nya yang tadi, yang ini. Dapatlah jawaban akhirnya. Gambarannya kira-kira kayak gitu. Kalau ada perlu detail yang perlu lebih aku tekankan, aku jelaskan lagi juga jangan sungkan, tanya aja. Gimana? Masih ada yang perlu diperjelas? Ada yang belum jelas? Terlalu terburu-buru atau gimana mungkin? Udah aman, udah aman. Udah Oh, ngerti. udah aman. Oke, bagus lah. Ya, jadi ini cara step by step. Lagi-lagi ya, kalau teman-teman udah sering latihan, mengerjakan aturan rantai, itu nggak perlu ditulis step by step kayak gini, di luar kepala juga nggak apa-apa gitu. Udah biasa nih, aku bisa bayangin. Langsung aja tulis gitu. Misalkan, ini kan aturan rantai 2 kali. Ada rantai-rantai lagi. Yang ini kalau teman-teman nggak mau tulis, udah biasa langsung, oh DA per DX-nya kalau kayak gini, jadi 2 cos 2X plus 3. Nggak apa-apa, langsung aja tulis kayak gitu. Kalau udah biasa. Kalau nggak biasa ya step by step-nya kayak gini, pelan-pelan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya dari teman-teman? Kita masih ada sekitar 6 menit.
16.40 kita akan selesai. Jangan sungkan-sungkan ya buat tanya. Materi yang dasar pun nggak apa-apa gitu. Karena daripada kita coba kejar yang jauh-jauh, tapi ternyata teman-teman yang dasar-dasarnya masih belum biasa, itu akan susah gitu. Jadi memang benerin dulu dari dasarnya. Yang jauh-jauh ini, kalau udah terlalu jauh, ya nggak apa-apa juga. Memang lebih baik kejar pelan-pelan daripada nggak kejar sama sekali gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak harus tentang soal ini. Tentang materi di kelas juga nggak apa-apa. Kalau ada yang belum paham, cara basic-basicnya. Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin nggak harus tentang turunan juga sih. Teman-teman boleh tanya dari materi-materi lawas. Kalau misalkan ada yang perlu teman-teman bingung gitu di materi-materi sebelumnya, daerah asal, daerah hasil, mutlak matematika 1 lah, apapun. 5 menit lagi kelas kita berakhir. Tutorial kita hari ini berakhir. Atau juga sebetulnya nggak harus tentang materi matematika 1. Ya out of topic, di luar materi, kehidupan perkuliahan, atau hal-hal lain terkait perkuliahan juga nggak apa-apa. Pertanyaan random juga nggak masalah sih. Kalau limit menuju Tahingga, saya Ya, masih limit menuju tahingga. Kenapa? saya masih bingung di limit menuju Tahingga. Oh, oke, limit menuju tahingga. Sebetulnya kalau limit menuju tahingga, selalu ide pengerjaannya itu apa? Ide pengerjaannya itu cari bentuk 1/per. Teman-teman perhatikan, kalau limit X menuju tahingga, misalnya X gitu, teman-teman selalu arahkan cari bentuk 1/X, atau 1/X kuadrat, atau 1/X pangkat 3, dan seterusnya gitu. Teman-teman cari bentuk ini. Idenya itu karena kalau menuju tahingga, 1/tahingga itu 0. Gitu. Jadi kalau ada soal-soal mengenai ide dasarnya, cara ngerjakannya, ketika dapat bentuk menuju tahingga, itu cari bentuk 1/. 1/. Nggak harus 1/, sih, 3/, juga nggak apa-apa. Yang penting X-nya itu taruh di bawah. Kalau bisa X-nya itu taruh di bawah. Gitu. Contoh, limit X menuju tahingga dari 3X kuadrat min 5X plus 7 per 5X kuadrat dikurang 6X akar X ditambah 3. Misalnya kayak gini. Nah, di sini kalau kita mau lihat X menuju tahingga ini jawabannya berapa, kayaknya susah karena di atas masih ada X, di bawah masih ada X. Kalau aku masukin tahingga jadinya bentuk ini, 3 kali tahingga kuadrat, ini gede banget. Ini juga tahingga, tahingga per tahingga. Susah. Caranya gimana? Caranya yang atas kita bagi X kuadrat, yang bawah kita bagi X kuadrat. Misalnya kayak gitu. Jadi dengan atas aku bagi X kuadrat, ingat ya ini satu set, ini pengurangan penambahan, jadi ketika dibagi kena semua gitu. Atas dibagi X kuadrat, bawah dibagi X kuadrat. Atau kalau teman-teman nggak suka bagi, boleh juga dianggap atas dikali 1/X kuadrat, bawah dikali 1/X kuadrat. Jadinya apa? Kalau gitu limit X menuju tahingga, jadinya ini kalau dibagi X kuadrat, 3X kuadrat dibagi X kuadrat, sisanya 3. Dikurang 5X dibagi X kuadrat, atau dikali 1/X kuadrat, ini jadi 5/X. Ditambah 7/X kuadrat. Per yang bawah 5 dikurang 6 per akar X ditambah 3/X kuadrat. Gitu. Jadi dengan teman-teman melakukan seperti ini, teman-teman bisa lihat kalau X-nya dibawa ke tahingga, 5 dibagi tahingga, 5 ada 5 kue dibagi-bagi ke banyak banget orang. Ya, masing-masing orang dapatnya secuil doang, anggap aja 0. Gitu, ini nggak dapet. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Udah selesai, limitnya jadi 3/5. Gitu. Jadi kalau kalau mengerjakan soal yang limit menuju tahingga, idenya itu selalu cari bentuk seper atau angka per X gitu loh. Angka per X. Angka per X. Cari bentuk yang itu. Sama kayak gini juga 6 per akar X. 6 dibagi tahingga. X-nya besar banget, akarnya juga pasti besar banget. 6 dibagi sesuatu yang sangat besar, dekat banget ke 0. 0,00000. Ya, limitnya jadi 0 lah. Gitu. Jadi, ini 0, 0, 0, 0. Selesai, 3/5.
Mungkin ada beberapa orang jadinya kalau udah biasa nganggapnya, oh lihat order terbesarnya. Yang pangkat 2-nya, jadi 3/5. Kayak gitu kira-kira. Gimana? Cukup menjawab nggak? Ya, udah paham. Makasih ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Mungkin pertanyaan terakhir. Kak, mau nanya, Boleh? kalau misalkan tahingganya dari kiri atau dari kanan, itu gimana Kak? Oke, kalau tahingga itu nggak bisa dari kiri dari kanan ya. Jadi yang bisa adalah limit X menuju positif tahingga atau limit X menuju negatif tahingga gitu. Kalau positif tahingga itu pasti dari kanan, negatif tahingga itu pasti dari kiri. Jadi ini kalau limit menuju tahingga ya, itu bisa ke kanan sangat positif tahingga atau sangat negatif tahingga. Ini yang bisa. Dia nggak bisa didekati dari kiri atau kanan. Karena tahingga itu kan jauh di sana gitu. Jauh di sana kita cuma bisa mandangnya dari yang berhingga gitu. Sudut pandang kita cuma bisa oh dari angka-angka yang berhingga. Kalau ke positif tahingga berarti dari kanan. Kalau negatif tahingga berarti dari kiri. Kecuali pertanyaan kamu maksudnya mungkin uh, limit menuju suatu nilai dari kiri atau kanan, tapi hasilnya bisa plus tahingga, bisa minus tahingga. Mungkin yang itu. Kalau mau ditanyakan kayak gitu, misalkan limit X menuju 3 plus. Oh ini rupanya hasilnya dari fx. Oh ini hasilnya nanti plus tahingga. Terus limit X menuju 3 minus terhadap fx. Oh ini nanti minus tahingga gitu. Nah ini mungkin baru bisa kamu tinjau kiri kanan, nanti hasilnya bisa ke tahingga atau minus tahingga. Maksud pertanyaannya yang mana nih? Yang 3 plus Kak, 3 plus sama Oh, 3. 3 plus sama 3 minus. Oke. Aku akan ambil contoh yang paling simple aja dulu. Karena memang penjelasannya semua mulai dari yang simple. Limit X menuju 0 dari 1 X. Limit X menuju 0 dari 1 X. Nah, sekarang limit X menuju 0 dari plus untuk 1 X. Dan limit X menuju 0 minus dari 1 X. Sebenarnya kan sesederhana gini. Teman-teman kalau langsung coba masukin 0, 1 dibagi 0 itu nggak terdefinisi. Gitu ya, nggak terdefinisi. Jadi sekarang, teman-teman lihat, kalau 0 plus itu apa sih yang terjadi? Kalau 0 plus itu berarti mendekati 0, tapi dari suatu angka yang positif. Gitu, mendekati 0 dari suatu angka yang positif. Berarti anggaplah kayak 0,00001. Ini pendekatan logika aja ya. 1 dibagi 0,00001. Oh, berarti 1,00000. Oh, 10, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. Oh, 100.000 gitu. 100.000. 0,0000001. Oh, nanti sejuta, 1 miliar, dan seterusnya. Oh, berarti ini semakin lama ke plus tahingga. Intinya kan, 0 plus ini berarti mendekati 0 dari sebelah kanannya. Dari sesuatu yang lebih besar dari 0, atau positif. 1 dibagi sesuatu yang positif, hasilnya pasti positif. Sementara kalau ini, 0 minus mendekati 0 dari kiri. Minus 0,01. 1 dibagi minus 0,01, oh, min 100. 1 dibagi minus 0,00001. Min 100.000 gitu misalnya. Oh, jadi di sini nanti jawabannya yang ini minus tahingga. Sesederhana, 1 dibagi sesuatu yang negatif, hasilnya pasti negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Positif dibagi positif, positif. Nanti kalau di soal-soal yang makin ribet juga kayak gitu. Misalkan, oh, 4 dikurang X kuadrat, nanti per something-something gitu, terus limit X-nya menuju 2. Kamu lihat, kalau 2 plus itu kan artinya lebih besar dari 2. Kalau lebih besar dari 2, maksudnya 2 dari kanan. Kalau lebih besar dari 2, artinya kalau dikuadratin, lebih besar dari 4. 2 kuadrat kan 4. Kalau lebih besar dari 2, artinya 2 koma sekian di kuadrat lebih besar dari 4. 4 dikurang sesuatu yang lebih besar dari 4, oh ini pasti negatif atasnya. Atasnya negatif, nanti bawahnya nggak tahu gimana. Gitu. Sementara kalau di sini 2 minus, berarti, oh ini kan berarti kayak 1,9999 gitu. Oh, intinya kalau 2 minus, kurang dari 2. Kalau kurang dari 2, dikuadratin kurang dari 4. Kuadratin kurang dari 4, 4 dikurang sesuatu yang kurang dari 4, oh ini masih positif. Kayak gitu, jadi lebih banyak mainkan logika untuk menentukan nih plus tahingga atau minus tahingga. Kayak gitu sih kalau dari aku. Gimana? Cukup menjawab nggak? Oke, makasih Kak. Ya, jadi itu sih mungkin buat limit-limit. Ya, jadi mungkin sekian buat hari ini. Buat tutorialnya, ya mungkin masih ada banyak hal ya yang teman-teman belum terlalu paham tentang matematika 1.
Jangan khawatir, masih ada sesi-sesi tutorial berikutnya tentunya. Jadi intinya jangan sungkan aja teman-teman tuh buat bertanya. Karena memang kita pasti belajar, semua orang pasti belajar, ada bagian dari proses. Jadi jangan takut karena kita semua bagian dari proses, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi semakin aktif aja nanti di tutorial-tutorial berikutnya juga supaya teman-teman pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bingung gitu. Oke, mungkin dari aku itu aja. Aku tutup sesi tutorial hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Jangan lupa ya link presensi tadi diisi. Sekarang aku tutup sesinya. Terima kasih teman-teman sudah boleh meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih banyak, Kak. Selamat sore. Ya, sore. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Ya. Kak. Yuk, yuk.